Lestarikan DTA Danau Toba. Jasa Tirta 1 konservasi 900 hektar lahan kritis milik masyarakat dengan pohon berbuah. Gorga Newscom. Toba untuk melestarikan daerah tangkapan air Danau Toba. Jasa Tirta I konservasi 900 hektar lahan kritis milik masyarakat. Dan kali ini Direktur Operasional PJTI Milvan Rantawi melakukan kegiatan penanaman pohon berbuah jenis alpukat bersama puluhan awak media di Dusun Sileang-Leang Desa Parsaoran Sibisa Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Rabu, tanggal 21 Desember tahun 2022. Kegiatan ini adalah upaya pengelolaan daerah tangkapan air Danau Toba. Jasa Tirta I sebagai BUMN yang ditugaskan oleh pemerintah untuk mengelola wilayah Sungai Toba Asahan terus menggiatkan kegiatan konservasi penanaman pohon. Kegiatan konservasi ini sendiri bertujuan untuk menjaga lingkungan Danau Toba serta melestarikan ketersediaan air daerah aliran Sungai Toba Asahan secara berkelanjutan. Tingginya lahan kritis yang ada di DTA Danau Toba menyebabkan meningkatnya laju sedimentasi. Hal ini yang mendasari perlunya upaya konservasi di DTA Danau Toba. Pasalnya peningkatan sedimentasi ini semakin lama semakin berdampak pada menurunnya kapasitas pengaliran Sungai Asahan. Untuk mengatasi hal tersebut maka perlu adanya upaya peningkatan daya dukung lingkungan dengan cara menambah populasi pepohonan menggunakan jenis tanaman konservatif yang bernilai ekonomis. Sehingga diharapkan juga dapat memberi dampak positif bagi masyarakat dalam hal peningkatan sektor ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan hasil tanam. Kegiatan penanaman pohon yang dilakukan oleh Jasa Tirta I sejak tahun 2019 masuk dalam program Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air PJPSDA, di mana pembiayaannya diperoleh dari iuran yang dipungut atas pemanfaatan air permukaan untuk berbagai kebutuhan komersial, seperti PLTA, PDAM dan industri. Khusus untuk kegiatan konservasi di Hulu Danau Toba, masuk dalam PJPSDA PJTI dengan PT Inalum. Kegiatan ini terbagi di 4 kabupaten di sekitar DTA Danau Toba. Di Kabupaten Samosir ada 500 hektar yang telah terlaksana sejak tahun 2019. Untuk Kabupaten Toba total lahan sebanyak 250 hektar dilaksanakan sejak tahun 2021 hingga tahun 2022. Di Kabupaten Humbang Hasundutan dengan luas lahan total 100 hektar dilaksanakan sejak tahun 2021. Sedangkan di Kabupaten Tapanuli Utara, kegiatan penanaman masih berlangsung saat ini dengan target 50 hektar lahan kritis. Selain di DTA Danau Toba, kegiatan penanaman pohon juga dilakukan di area Sungai Asahan dengan luas lahan sebesar 75 hektar, yang menjadi bagian dari PJPSDA dengan PT Bajradaya Sentra Nusa. Di Kabupaten Toba sendiri kegiatan penghijauan dilakukan di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Ajibata, Kecamatan Lumbanjulu dan Kecamatan Bonatua Lunasi. Penanaman pohon tersebar di sejumlah desa. 6 desa di Kecamatan Ajibata dengan total luasan 86,38 ha. 8 desa di Lumbanjulu dengan total 134,17 ha. Sementara sisanya, sekitar 23 ha tersebar di 3 desa di Kecamatan Bonatua Lunasi. Hampir seluruh bibit konservasi ditanam di lahan masyarakat yang teridentifikasi masuk ke dalam areal kritis. Dalam pelaksanaannya, permintaan bibit yang ditanam pun menyesuaikan dengan permintaan dari pemilik lahan. Jenis tanaman yang dominan diminta adalah jenis tanaman produktif buah-buahan, seperti alpukat dan durian. Di samping itu, juga terdapat tanaman konservasi seperti pinus dan ingul juga banyak diminati oleh masyarakat. Nantinya tanaman produktif ini akan dimiliki oleh para pemilik lahan, sehingga sekaligus sebagai bentuk apresiasi untuk para pemilik lahan yang bersedia menjaga tanaman tersebut. Untuk memastikan tingkat kehidupan tanaman, kegiatan penanaman pohon di Kabupaten Toba ini juga mendapatkan pendampingan teknis dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Universitas Sumatera Utara selaku pihak independen. Selain itu, PJTI bersama PT Inalum juga melibatkan pemerintah Kabupaten Toba melalui nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama yang telah berlangsung sejak 2021. Saat ini PJT 1 melakukan tahapan pemantauan pasca penanaman sembari mengumpulkan data sebagai acuan perbaikan tingkat hidup tanaman semakin baik untuk dapat berkontribusi dalam usaha konservasi tanah dan air di DTA Danau Toba ini. Kegiatan ini masih perlu perbaikan dan pendapat dari banyak stakeholder agar kegiatan ini dapat terlaksana dan tercapai sasarannya yakni melestarikan Danau Toba. Direktur Operasional Perum Jasa Tirta 1,
Milvan Tetapi Rantawi kita didampingi Bayu fasilitasi Sakti Kasubdit perawat Jalima, supaya 1 ini Wilayah tumbuh dan Toba bisa Asahan berkembang, Hulu. bisa menghasilkan Kepala sesuatu. Subdivisi Humas dan Teman-teman Informasi pers di Publik Didit Priambodo wilayah salah satu menyampaikan wilayah bahwa kerja di Perum Jasa Jalima. Tirta 1 Horas. sebagai Horas. BUMN berbentuk perum diberi serah operasi oleh kementerian, dalam hal ini Kementerian Jadi, PUPR, dengan berpegang penghijauan pada kali 5 ini pilar, yaitu itu konservasi adalah sumber di daya desa air SDA, Cipisa pendayagunaan SDA, pengendalian daya rusak, satu memastikan dari infrastruktur optimal dan 17 memiliki desa di usia guna Kabupaten panjang, Toba memberikan yang menjadi informasi lokasi tentang kualitas penghijauannya SDA, Perum dan Jasa melakukan Tirta 1. pemberdayaan masyarakat. Beliau Jadi, 3 menyampaikan bahwa kecamatan, konservasi yang dilakukan untuk memastikan 17 tanaman desa. tumbuh, mengawetkan air Di agar Kecamatan Danau Toba Ajibata dan itu sungai ada terjaga. 6 desa Lebih kurang lanjut lebih, juga disampaikan bahwa kemudian perusahaan Lubang mendukung Juru dan kegiatan satunya pemberdayaan masyarakat. Perusahaan Bina memberikan Koambulasi. bantuan bibit, Totalnya penanaman 16. hingga perawatan pada masyarakat 17. pemilik lahan untuk memastikan tanaman tumbuh Yang terawat dan terjaga. Hasil lahan akan tempat menjadi kita milik semua berada masyarakat. ini adalah Kegiatan juga kriteria sebagai lahan upaya kritis untuk yang harus mengantisipasi kami climate change. pulihkan. PJT 1 sendiri Kriterianya sudah lahan sejak kritis. Tentu lahan 2019 kritis ini bantuannya melakukan melalui kegiatan studi ya, konservasi dari dan kampus. terus dilaksanakan hingga Dan sekarang. kami bekerja Bekerja sama musuh. dengan instansi dan stakeholder terkait untuk Namun menjaga lahan kelestarian kritis WS yang Toba Bapak Asahan. Ibu bayangkan ini Kegiatan bukan konservasi seperti sebagai lahan bentuk hutan, tanggung jawab. rehabilitasi hutan dan Kegiatan lahan yang kami biasa kita lakukan dengan laksanakan. tujuan untuk menjaga Lahan tinggi kritis muka ini air Danau milik Toba. masyarakat. Lebih lanjut disampaikan Jadi, bahwa kami kegiatan ini juga di sini bertujuan untuk memberi mengurangi sedimentasi, bibit, menghadirkan memberi BUMN sebagai pupuk, pilar dan semuanya masyarakat. itu bekerja sama dengan Konservasi dan masyarakat. pemberdayaan masyarakat menjadi kegiatan yang kami lakukan untuk menjaga kita Toba semua tetap lestari, tutup pada beliau. pagi hari ini Jesse bisa Hotang. bersama-sama